Kita nggak lama, cuma 7 menit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah. Semua senyum. Wala segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan kita pengajian majelis taklim. Amin. Selingannya main bola. Walaupun main bolanya kalah wajar karena kalian nggak jago. Iya. Nggak jago sama Bib. Nggak enakan Bib. Dan hari ini saya berduka cita atas kejadian yang menimpa Haji itu di tackle kurang ajar emang. Oh, sengaja lagi deket-deketin. Sama siapa? Tackle-nya pas kapan? Perangkat kedua. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua. Kita mendapatkan berkah dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadikan silaturahmi ini sebuah hal yang Allah ridhain dan Rasulullah ridha kepada kita sehingga kita dikatakan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kita semua untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal Amin. Kembali lagi dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Satu. esa. Tidak ada sekutu baginya. Allahu samad. Allah Subhanahu wa taala ada Allahu samad. Tempat meminta segala sesuatu. Tempat meminta segala sesuatu. Tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Tempat kita berkeluh kesah. Tempat kita bergantung. Tempat kita memohon. Tempat kita sujud. Tempat kita mengharapkan pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga minggu yang lalu saya jelaskan bahwasanya manusia tidak mengenal Allah ketika disebut nama Allah tidak bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Tidak bergetar hatinya dan tidak bertambah keimanannya. Karena apa? Karena jauh. Karena mungkin boleh jadi dosanya terlampau banyak menumpuk. Mungkin boleh jadi hatinya keras karena kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Boleh jadi masih banyak makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan bentuknya anjing ataupun babi yang kita makan, tapi yang kita dapat dari cara yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kita menjadi hal yang tidak berkah. Kan halalan thayyiban, halal lagi baik. Halal banyak, tapi baik gak? Ya kan? Belum tentu. Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mencarinya? Ketika kita mencarinya dengan cara yang baik, maka dikatakan halalan thayyiban. Itu baru yang dikatakan thayyiban. Thayyib maknanya adalah baik yang kita cari, baik yang kita ambil, baik yang kita dapatkan, baik yang kita pikul, baik yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan syariat agama. Itu baik. Saya halal kok, dapat uangnya, alhamdulillah saya kerja. Tapi ingat, kerja Anda benar gak? Anda kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore pulang ya. Tapi Anda datang jam 9 atau jam 10, Anda udah korupsi 2 jam. Di situ aja nggak baik, nggak thayyib. Anda mesti minta ikhlas, minta ridho sama bos Anda. Pak, saya mohon maaf selama 1 bulan ini mungkin saya terlambat. Berapa lama lambat ya? Mungkin kalau dihitung 1 bulan ya ada kali 30 jam. Apa jujur? Seminggu itu biar halal. Yang kalian dapatkan biar halal. Kalau misalnya bos bilang udah nggak apa-apa lah, ya kan? Udah halal, yang penting cerita. Be gentle. Harus gentle jadi laki-laki dalam setiap apapun. Jangan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali saya jelaskan di sini, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan kepada manusia tersebut. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan, terima kasih kepada bosnya ataupun atasannya, maka Allah tidak akan meridhoi hamba tersebut. Tidak akan mendapatkan rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh kebaikan, jauh daripada keberkahan, jauh daripada menumbuhkan pajadat iman di sini nih, di hati ini. Susah kita menumbuhkan keimanan ketakwaan kepada Allah karena hatinya keras. Itu tadi, halal lagi baik. Mencarinya tidak mudah dan gampang. Karena apa? Karena dengan perjuangan. Dari waktu nggak boleh korupsi, dari uang kita nggak boleh nyilap, nggak boleh ngambil, dari kalimat nggak boleh berdusta. Dakwahlah sesuai-dakwahnya Rasulullah, berdagang sesuai dengan perdagangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdagang? Rasulullah berdagang jujur sejujur-jujurnya manusia. Rasulullah pernah sidak pasar. Jadi ketika Rasulullah SAW di sidak pasar didatengin,
dilihatnya bagus kormanya, dicelupin tangan Rasulullah ke bawah, ternyata bawahnya basah. Dia harap kalau kormanya basah itu udah rusak, harus atas yang kering yang bagus. Berarti ada kecurangan. Ketika menimbulkan sebuah kecurangan sebagai seorang pemimpin, Rasulullah menegur kan? Menegur. Sama, dimanapun kita menjadi seorang pemimpin, apabila sesuatu yang salah, wajib untuk menegur secara langsung, baik lisan ataupun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, atau dengan cara ejekan juga boleh, tapi bukan ngejek kategori yang menyindir, tapi caranya lembut. Gimana misalkan ya, aduh macet ya jalanan ya, jam segini baru sampai gitu misalkan. Ada kalimat-kalimat yang halus, bukan kalimat-kalimat yang kasar. Atau terhadap istrinya dengan kalimat sindiran yang bagus, dengan sindiran-sindiran yang baik, tidak menimbulkan sebuah pertentangan. Sampai contohnya cerita Rasulullah SAW menegur istrinya dengan cara yang halus. Dia mau bagi buburnya ataupun gandumnya yang keasinan ataupun masakannya yang keasinan, tapi Rasul bilang apa? Udah biar saya makannya, saya ngabisin, rasanya enak kok. Tapi setelah selesai tanya beli garamnya di mana. Kasar gitu, ya kan? Tapi prinsipnya gini, halal lagi baik itu sulit untuk didapatkan kecuali dengan ikhtiar. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia agar mendapatkan dengan cara yang haram. Dari segi waktu, dari segi keadaan, dari segi posisi pasti akan diganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas makhluknya. Sekarang kita bayangin deh, kalau ada seseorang, ini hari apa sih sekarang? Budaya rasanya kayak mau ulitan. Emang juga. Hah? Sama juga kembang, Bib. Sama juga kembang. Jatuh. Lapangannya bisa geser nggak? Oh, di sini. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Bukan. Sampai mana tadi? Hah? Bukan. Ayo, sampai di mana tadi? Kembang, Bib. Oh, ini hari apa? Hari apa? Terakhir sih lapangan pengen digeser. Kembali lagi. Ketika ada satu kalimat, Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, bagaimana rasanya biar menumbuhkan, mengecharge keimanan. Banyak di antara kita tuh orang malas ziarah, takziah. Orang meninggal pada keluarga kita nih, atau saudara kita, atau tetangga kita datang dong sekali-kali. Kan sunnah itu. Sunnah dalam kategori hukumnya fardu kifayah. Ketika kita datang, perhatikan tubuh kita seolah-olah kita yang ada berbaring di tempat itu. Ini salah satu macam iman ya. Jadi kalau pengen ngecas keimanan kita, salah satunya adalah mendatangi saudara kita, teman kita yang kita kenal, yang kita tahu, dan seolah-olah kita ada di baring di tempat itu. Kita datengin, kita lihat, entah dimandikannya, kalau nggak boleh ya kita dari luar, kan nggak mungkin juga kita lihat mandiin ya kan. Ya kan, dikapanin, selesai dikapanin nanti lihat, perhatiin, kita doakan lah. Kenapa didoakan? Sekarang ditanya kenapa didoakan? Ada gak hadis yang suruh mendoakan? Kita nih ketika sholat mayit itu Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhum. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anha, diperbolehkan. Rasulullah itu yang mengajar kita ziarah. Siapa yang mengajarkan kita pertama kali ziarah? Rasulullah. Di mana Rasulullah pertama kali ziarah? Madian. Di mana lagi Rasulullah ziarah ketika Isra Mi'raj? Di Palestina. Ziarah dulu diajak oleh malaikat Israel. Sahih dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas di sini adalah bagaimana seseorang bisa menimbulkan rasa keimanan takwa kepada Allah ketika melihat temannya, saudaranya, keluarga yang meninggal dunia, dan perhatikan, doakan mereka, dan seolah-olah kita besok akan mati. Sampai dia diangkat jenazahnya, sampai dia ke kuburan, sampai dia ditenggelamkan di bumi, sampai dia diinjak-injak, perhatikan besok kita ada di situ. Itu salah satu menumbuhkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang Maha Kuasa dan Allah tempat kita bergantung. Ketika bisa menyentuh hati kita bahwasanya Allah lah tempat kita bergantung, berarti kita minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya Rasulullah pernah mengajarkan doa kepada siapa? Sayyidatuna Fatimah. Apa doanya? Baca akhir Quran surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya nggak terjem itu, tapi intinya adalah setiap orang yang baca itu Allah kasih kecukupan dalam urusan dunianya dan Allah kasih kecukupan dalam urusan akhiratnya ketika mau tidur. Jadi kalau mau keberkahan dari malam hari sampai pagi hari sampai dia tidur lagi, dia baca itu, maka Allah kasih kecukupan dalam kehidupannya dan Allah kasih buka pintu jalan keluar daripada setiap permasalahannya dan setiap daripada urusannya. Ini adalah hadis sahihnya Rasulullah SAW dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Al-Lu'lu'ul Marjan juga dijelaskan, siapa orang yang baca itu setiap mau tidur dan dia tidak pernah luput daripada baca itu, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi keluarganya dan dirinya. Kembali lagi, ketika kita ingat kepada Allah, berharap akan ketenangan dalam hidup kita, berarti ada sosok nih yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Saya makhluk ya Allah, saya hina ya Allah, saya nggak punya apapun ya Allah, saya bisa engkau miskinkan, saya bisa engkau kayakan, saya bisa engkau hinakan, saya bisa engkau hancurkan dengan kehendak dan ridhamu, karena isi dunia ini milikmu ya Allah. Bagaimana saya mau diselamatkan? Yakni mengikuti aturan Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, memenuhi panggilan Allah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tinggi. Inilah baru dikatakan hamba tersebut hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada manusia yang bisa menolong kita kecuali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya perantara. Saya kasih contoh. Anda dikasih kajian dimanapun tempat, bukan hanya saya, ustaz-ustaz yang lain ataupun habib yang lain memberikan tausiah. Ketika Anda bisa masuk ke dalam diri Anda, berarti hidayah itu masuk. Ketika ada penolakan, berarti ada upaya syaitan untuk mengganggu, sehingga hidayah sulit untuk didapatkan. Inilah yang harus kita kaji dalam diri kita. Kenapa bisa ilmu itu tidak masuk dalam pikiran kita? Kenapa ilmu itu nggak bisa menyerap dalam jiwa kita? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Sekali lagi syaitan mengganggu kita agar kita jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini bahwasanya penguasa alam semesta ini adalah Allah. Ketika kita lihat ada yang meninggal, ada yang dicabut nyawa oleh Allah, berarti kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya ada kematian, ada kekuatan, ada kekuasaan. Ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan, ada yang memiliki kekuasaan. Anda kalau tinggal di satu negara, Anda akan mengikuti aturan negara tersebut. Kenapa? Takut akan pemerintahan tersebut. Gak mungkin dong kita tinggal di satu negara, kita nyolong, maling dan lain sebagainya. Pasti kita ditangkap. Pasti kita mengikuti aturan negara tersebut. Gak mungkin dong Anda bawa mobil, di depan tahu ada polisi, Anda nyelonong, terobos lampu merah. Udah pasti ditangkap. Gak mungkin dong. Kalau kalian tahu adanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat kalian, yang memperhatikan kalian, tapi kalian masih bermaksiat, berzina, berjudi, khamar, mengambil yang bukan haknya, ghibah, namimah dan lain sebagainya, berarti Anda tidak yakin bahwasanya Allah itu ada. Paham sampai di sini? Oleh karena itu, semoga kita Allah berikan hidayah, petunjuk dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan jiwa kita selalu tersentuh dengan keimanan takwa kepada Allah. Allahumma ja'alna fi dzamika mubarak ya Allah. Amin. Wa sa'atal mubarakah. Amin ya Allah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Arfatu ghadabaka billah ilaha illallah wa sajabtu ridhaka billah ilaha illallah. Muftah lana abwaab rahmah wa ni'mah wal barakah wa sihhatul afiyah ya Allah. Wa til umri li ibadallah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin qabul. Udah lanjut ya. Yang tadi ya. Yang pertama. Terakhir. Tepat, Mas. Anjing balik ya, minta kan sejam lagi ini. جيت يا معي شوفون السلام وعليكم الحمد لله رب العالمين. Rizky Ridho mana ini, Bang?